Halo kawan Detik Ensiklopedia. Kangen gak sih sama masa lalu? Masa-masa yang serba simple dan teknologi, meskipun belum secanggih sekarang, bisa bikin kita terhubung dengan cara yang seru. Nah, di video kali ini kita bakal nostalgia bareng, menyelami lagi masa keemasan HP Nokia di Indonesia, sekitar tahun 2000-an gitu. Waktu itu, suara dering Nokia ada di mana-mana, dan SMS jadi andalan buat komunikasi. Yuk! Siap-siap balik ke masa lalu. Kita bongkar habis jejak-jejak Nokia yang gak terlupakan. Jadi gini kawan, awal tahun 2000-an, punya HP itu masih jadi hal yang mewah banget. Bayangin aja waktu itu, gak semua orang bisa punya HP. Harganya mahal, dan kebanyakan orang masih mengandalkan telepon rumah atau bahkan wartel untuk berkomunikasi. Nokia datang bawa gebrakan. Mereka memperkenalkan Nokia 3210, yang langsung jadi game changer di pasar. Nokia 3210, HP dengan harga yang lumayan terjangkau, desainnya simple tapi tetap keren, langsung bikin orang Indonesia kepincut. Desainnya yang kompak dan user-friendly bikin banyak orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Buat banyak orang, Nokia 3210 itu lebih dari sekadar HP loh. Dia jadi simbol status sosial dan modernitas. Punya Nokia 3210 itu kayak punya akses ke dunia baru yang lebih canggih. Dia itu simbol modernitas, pintu gerbang ke dunia komunikasi yang lebih gampang dijangkau. Orang-orang jadi lebih mudah terhubung satu sama lain, nggak perlu lagi repot-repot cari wartel atau telepon umum. Bayangin aja kawan, pertama kalinya ngirim pesan teks, jadi semudah itu. Dulu, kita harus nunggu lama buat kirim surat atau bahkan telepon yang mahal. Sekarang, dengan Nokia 3210, kita bisa kirim SMS kapan aja, di mana aja. Nggak perlu lagi pusing sama kode-kode ribet kayak di pager. Dulu pager itu ribet banget, harus ngerti kode-kode tertentu buat bisa kirim pesan. Tapi dengan Nokia 3210, semua jadi lebih simple dan praktis. Nokia 3210 ini nih yang buka jalan buat era komunikasi pakai HP di Indonesia. Dia jadi pionir yang merakyat, bikin teknologi canggih bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan siapa sih yang bisa lupa sama fitur ganti casing? Ini salah satu fitur yang bikin Nokia 3210 jadi lebih personal dan unik. Kita bisa gonta-ganti casing dengan warna dan desain macam-macam. Bikin Nokia 3210 bukan cuma alat komunikasi, tapi juga buat gaya-gayaan. Setiap orang bisa punya HP yang sesuai dengan kepribadian mereka. Masih inget nggak gimana serunya nyari casing Nokia di counter-counter HP? Atau tukeran casing sama teman-teman? Itu jadi salah satu kegiatan yang seru dan bikin kita makin dekat sama teman-teman. Nokia 3210 itu bukti kalau teknologi canggih nggak harus mahal. Dia jadi bukti nyata kalau inovasi bisa diakses oleh semua orang, nggak peduli latar belakang atau status sosial. Dia simbol semangat Nokia buat bikin teknologi yang bermanfaat buat semua orang. Dengan Nokia 3210, Nokia berhasil membuktikan bahwa teknologi bisa merakyat dan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Nokia 3210 itu simbol modernitas yang merakyat. Nah, Nokia 5110 itu perwakilan dari ketangguhan dan keandalan. Di era 90-an, ketika ponsel masih menjadi barang mewah, Nokia 5110 muncul sebagai pahlawan yang tak terduga. Ponsel ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga simbol status dan gaya hidup. Zaman dulu, HP itu gampang rusak, tapi Nokia 5110 datang dengan reputasi yang gak kaleng-kaleng. Ketika ponsel lain seringkali harus diganti karena kerusakan, Nokia 5110 tetap bertahan. Ponsel ini menjadi pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan perangkat yang bisa diandalkan dalam segala situasi. HP ini kawan, kayaknya nggak bisa rusak deh. Tahan banting, tahan air, bahkan katanya tahan api. Banyak cerita tentang bagaimana ponsel ini selamat dari berbagai kondisi ekstrem. Dari jatuh dari ketinggian hingga tercebur ke dalam air. Bahkan ada yang bilang, ponsel ini bisa bertahan dari kebakaran kecil. Antenanya yang bisa dilepas itu jadi ciri khasnya. Sekaligus simbol status buat pengguna kelas menengah yang pengen kualitas dan ketahanan. Antena ini bukan hanya fungsional, tapi juga memberikan sentuhan estetika yang membuat ponsel ini mudah dikenali. Bagi banyak orang, memiliki Nokia 5110 adalah tanda bahwa mereka menghargai kualitas dan keandalan. Tapi, bukan cuma ketangguhan fisiknya aja yang bikin Nokia 5110 istimewa. Ponsel ini juga menawarkan berbagai fitur yang pada masanya dianggap canggih.
Dari layar monokrom yang jelas hingga baterai yang tahan lama, Nokia 5110 benar-benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. HP ini juga jadi pelopor dalam hal hiburan di HP. Di saat ponsel lain hanya digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan, Nokia 5110 memperkenalkan kita pada dunia baru hiburan mobil. Yap, kita lagi ngomongin Snake nih. Game legendaris ini bukan hanya sekadar permainan, tapi juga bagian dari budaya pop yang tak terlupakan. Game sederhana yang bikin ketagihan ini jadi fenomena budaya, dimainkan sama jutaan orang di seluruh dunia. Snake mengajarkan kita tentang kesabaran dan strategi, dan menjadi topik pembicaraan di sekolah, kantor, dan di mana saja. Masih inget nggak gimana serunya ngadu skor Snake sama temen-temen? Kompetisi untuk mendapatkan skor tertinggi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Atau gimana keselnya waktu ular yang kita mainin nabrak badannya sendiri? Momen-momen frustrasi ini justru menambah keseruan dan membuat kita semakin ketagihan untuk mencoba lagi. Nokia 5110, dengan segala kesederhanaannya, udah ngasih kita kenangan yang gak ternilai harganya. Ponsel ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari sejarah dan kenangan kita. Dari ketangguhannya hingga hiburan yang ditawarkannya, Nokia 5110 akan selalu dikenang sebagai ponsel yang mengubah cara kita berkomunikasi dan bermain. Sekarang, saatnya kita bahas sang legenda, Nokia 3310. Ponsel yang tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol dari era keemasan teknologi mobile. HP yang sampai sekarang masih diingat, bahkan dipuja, sama banyak orang. Bukan hanya karena fungsinya, tapi juga karena kenangan yang dibawanya. Apa sih yang bikin Nokia 3310 istimewa banget? Mari kita lihat lebih dekat. Jawabannya simple, dia itu paket lengkap. Desainnya yang kokoh, baterainya yang awet, menunya yang gampang dipakai, dan tentu aja game Snake yang legendaris yang bikin kita betah berjam-jam. Semua ini bikin Nokia 3310 jadi HP yang nyaris sempurna di masanya. Tidak heran jika banyak orang masih menyimpannya sebagai kenangan. Kawan, masih inget nggak rasanya megang Nokia 3310 di tangan? Rasanya kokoh banget, meyakinkan. Seperti memegang bagian dari sejarah. Dia bukan cuma alat komunikasi, tapi juga teman setia yang selalu ada di saku kita. Tapi juga simbol dari keandalan dan kepraktisan. Tidak peduli seberapa canggih teknologi sekarang, Nokia 3310 tetap punya tempat spesial di hati kita. Nokia 3310 itu bukti kalau kesederhanaan bisa jadi sesuatu yang powerful banget. Dalam kesederhanaannya, ada kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dia adalah HP yang nemenin kita di berbagai situasi, dari yang bahagia sampai yang menegangkan. Setiap momen, setiap kenangan, Nokia 3310 selalu ada, dari yang bahagia sampai yang menegangkan. Ponsel ini bukan hanya alat, tapi juga saksi bisu dari perjalanan hidup kita. Nokia, dengan segala inovasinya, nggak pernah berhenti bermimpi. Tahun 2003, mereka ngeluarin Nokia N-Gage, HP yang gabungin fungsi komunikasi sama konsol game portable. Kawan, bayangin zaman itu, punya HP yang bisa buat main game dengan kualitas grafis yang hampir kayak konsol itu mimpi banget. Nokia N-Gage hadir dengan desain yang futuristik, tombol-tombol yang didesain khusus buat main game, dan layar berwarna yang keren abis. Sayangnya kawan, ambisi Nokia ini kayaknya ketinggian. Desain N-Gage yang unik, meskipun inovatif, dianggap kurang ergonomis. Ngegripnya buat nelepon jadi aneh. Dan kalau mau ganti game, kita harus lepas baterai dulu. Meskipun nggak sesukses pendahulunya, Nokia N-Gage tetap jadi tonggak penting dalam sejarah HP. Dia bukti kalau Nokia selalu berani berinovasi, selalu berusaha buat mecahin batasan-batasan teknologi. Di penghujung era keemasannya, Nokia ngasih gebrakan lagi dengan Nokia N6600. HP ini jawaban buat mereka yang pengen lebih dari sekadar HP buat telepon dan SMS. Nokia N6600 datang dengan sistem operasi Symbian, yang bikin dia bisa ngejalanin berbagai aplikasi dan game canggih. Dia juga dilengkapi dengan kamera VGA, yang waktu itu udah canggih banget. Kawan, masih inget nggak gimana serunya ngubek-ngubek menu Nokia N6600? Nyobain berbagai aplikasi, foto-foto momen berharga, atau sekadar pamerin kecanggihannya ke teman-teman. Nokia N6600 itu simbol dari evolusi Nokia. Dari produsen HP sederhana, jadi pemain utama di industri smartphone. Dia bukti kalau Nokia selalu berusaha buat beradaptasi, buat memenuhi kebutuhan konsumen yang makin kompleks.
Kawan Detik Ensiklopedia, perjalanan kita ngenangin jejak Nokia di Indonesia udah sampai di penghujungnya. Dari Nokia 3210 yang merakyat, sampai Nokia 6600 yang canggih, setiap model punya cerita dan kenangannya sendiri. Nokia, lebih dari sekadar merek HP, dia bagian dari sejarah hidup kita. Dia saksi bisu dari perjalanan kita, dari masa muda yang penuh canda tawa sampai jadi dewasa yang penuh tanggung jawab. Makasih udah nostalgia bareng saya. Jangan lupa share kenangan kalian tentang HP Nokia di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode nostalgia selanjutnya.